Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang budiman, yang kami banggakan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dalam bahasan makalah pendidikan. Kemarin kami ulas tentang apa perbedaan pendidikan dan pengajaran dan pengertiannya. Apa pengertian pengajaran dan pendidikan. Sekarang kita lanjut ke makalah pendidikan yang pertama ya. Kemarin itu karena sebagai permulaan kalimat, jadi saya anggap sebagai deskripsi sebuah keadaan yang terjadi di dalam sebuah pendidikan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan diadakannya pendidikan. Sekaligus masalah apa yang terkandung dalam tujuan diadakannya pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, apa tujuan diadakannya pendidikan? Ya, sesuai dengan Tab Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam bahasa Al-Quran itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tentunya dalam pendidikan ini kita dalam rangka untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang bisa kita inginkan, yang bisa kita banggakan, dan kita peroleh untuk keberlangsungan hidup kita, khususnya di dunia bahkan sampai ke akhirat nanti. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim kan di situ ada beberapa tujuan kenapa diadakannya pendidikan. Yang pertama adalah untuk menghilangi kebodohan. Yang pertama, menghilangi kebodohan. Yang nomor dua, untuk meluhurkan agama Islam kalau bagi yang agama Islam, atau meluhurkan agama agar agama itu bisa bisa diterima di akal setiap manusia yang mempelajari keagamaan. Dan tentunya sebuah negara yang besar seperti Indonesia, kalau tidak ada kegiatan belajar dan mengajar yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya Indonesia adalah negara yang terbelakang karena tidak ada orang yang terlalu perhatian dengan pendidikan. Nah, itu tujuannya. Sebenarnya tujuan pendidikan itu sangat mulia sekali, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau dalam bahasa kitabnya untuk meningkatkan harkat martabat manusia, karena manusia itu dibekali oleh Tuhan berupa akal dan pikiran. Nah,
karena kita diberi akal, nah seharusnya akal itu kita gunakan untuk menggali sebuah ilmu, ya, dari manapun, dari siapapun, ya, ilmu tentang apapun itu seharusnya seperti itu. Nah, banyak salah penafsiran mengenai tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kan kutipannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah mencerdaskan ini yang perlu dipertanyakan, ini hanya sebatas mencerdaskan dalam segi kognitifnya atau lebih umum atau lebih luas. Kalau kita memaknai bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa hanya dititik beratkan kepada pemahaman secara kognitif atau secara materi bahasanya, saya kira itu hal yang sangat cupet pemikirannya. Ini bahasan yang halus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila tidak dicerna dengan seksama dan tidak dicerna dengan sebaik-baiknya, maka kita pun akan keliru untuk memaknainya. Yang dinamakan cerdas di sini memang secara hukum alam adalah ya kepintaran tanpa dibarengi dengan kecerdasan dalam hal spiritual. Nah ini. Makanya video yang kemarin tentang kita harus mengetahui apa itu pendidikan, apa itu pengajaran. Pengajaran berawal dari ajar, yaitu mentransfer ilmu dari seseorang ke seorang yang lain. Kalau pendidikan itu di samping mentransfer ilmu dari satu orang ke orang lain, tapi juga di situ ada pendoktrinan. Pendoktrinan karakter terhadap si orang yang dididik itu untuk lebih mengedepankan tingkah laku. Di samping memberi pelajaran berupa sisi materi, berupa pelajaran yang secara kognitif, ya. Di samping itu juga memberi pengajaran dan pelajaran tentang karakter, sehingga nanti sedikit demi sedikit bahwa orang yang didik tersebut itu menjadi mempunyai karakter apa yang didoktrinkan kepada si pengajar. Nah ini. Nah, kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang saya kutip tadi, bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita melihat dari tujuan besar dalam hal berdirinya negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sangat kecil sekali atau pemahaman sangat kecil sekali, ya, sangat kurang tepat untuk dikatakan orang tersebut memiliki ilmu yang luas. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya dititik beratkan kepada sisi kognitifnya seseorang, itu tidak.
Makanya kalau orang salah memahami tentang bab mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, nanti orang akan berlomba-lomba mencerdaskan kognitifnya, mencerdaskan tentang intelektualnya agar bersaing dengan orang yang lain. Ya sebenarnya bersaing itu nggak masalah. Tapi nanti imbasnya seperti ini. Apabila kita memaknai mencerdaskan kehidupan bangsa hanya dititiberatkan kepada orang yang belajar hanya dalam bab materi saja, penilaian saja, maka nanti tujuan ini tidak bisa diselesaikan terrealisasi secara penuh. Makanya banyak orang yang pintar tapi akhlaknya nol. Orang yang pandai tapi akhlaknya dobrol, dalam artian akhlaknya itu tidak ada sama sekali. Ada orang pandai tapi suka korupsi. Ada orang pandai tapi suka gini, sesuatu yang tidak bisa diterima dalam kalangan orang yang mempunyai budi pekerti. Nah, itu nomor satu. Terus nanti ketika hanya dititip beratkan kepada itu tadi materi atau pengetahuan kepintaran, orang itu kalau nanti yang namanya orang kan tidak semuanya pintar. Orang kan tidak semuanya pintar. Nah, kalau orang yang selama belajar tidak pernah bisa memahami tentang apa yang telah dipelajarinya karena istilahnya kurang dalam menangkap ilmunya, maka orang tersebut akan selalu dicap sebagai orang bodoh. Selamanya akan dicap sebagai orang bodoh. Nah, karena dicap sebagai orang bodoh itulah nanti orang tersebut lama-lama akan menjadi minder sehingga di situ melemahkan kepribadian seseorang untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan pembelajaran. Itu. Terus nanti yang nomor 3, nanti orang tersebut akan berlomba-lomba mencari tempat pendidikan, gampangannya sekolahan ataupun madrasah atau tempat kuliah yang lebih bonafit, dalam artian seperti seumpama orang yang mempunyai sisi kognitif yang bagus, yang di atas rata-rata, nanti tentunya tidak mau untuk mendaftar ke sekolah di sekolah yang hanya sebatas tarafnya biasa-biasa saja, tidak ada prestasi apapun secara kontestasi dalam hal pendidikan. Itu akan mencari yang lebih besar. Padahal yang namanya pendidikan atau pendidikan ya, belajar itu bersekolah atau berkuliah itu di mana saja itu sebenarnya sama, dalam artian siapapun orang yang istilah bahasa itunya mempeng, rajin dalam belajar dan tekun dalam mengikuti semua pelajaran, itu tetap dikatakan orang pintar. Dalam artian tidak perlu ke sana ke sini mencari sekolah yang berkeunggulan. Seperti kalau kuliah biasanya UGM atau ke UI atau kemana, sehingga di situ terkesan mentereng.
tempat pendidikannya. Kalau sekolah di sekolah favorit sehingga terkesan mentereng, sehingga seolah-olah orang tersebut itu bisa bersaing dengan komunitas yang ada di tempat pendidikan itu. Ini kalau memang mencerdaskan kehidupan. Jadi nanti ketika hanya terpacu kepada mencerdaskan kehidupan bangsa, nanti orang yang tidak cerdas, nuwun sewune, tidak pandai, nanti orang tersebut akan terpinggirkan, akan diasingkan, akan tidak dianggap sebagai orang. Nah, ini kalau memang representasinya sebuah pendidikan hanya kepada pemahaman atau pembelajaran secara kognitif, secara mencari kepintaran. Nah, ini. Lantas bagaimana? Sebaiknya kalau menurut saya makna daripada mencerdaskan kehidupan bangsa itu kedua aspeknya itu harus masuk, yaitu dari sisi material, dari sisi spiritual itu harus masuk semua. Tidak boleh hanya sebatas spiritualnya saja, kognitifnya enggak ada. Begitu juga kognitifnya ada tapi spiritualnya enggak ada. Nah, ini tidak bisa. Nah, kalau salah satunya hanya memilah salah satunya, itu tidak akan tercapai sebuah pendidikan yang berbasis karakter. Nah, kalau selama ini menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini hanya masih mencari pendidikan yang di situ mempunyai elektabilitas atau kefavoritan tertentu sehingga orang tersebut itu mudah masuk untuk ke situ, sulit masuk untuk ke situ. Nah, ini sistem pendidikan di Indonesia ini masih simpang siur, masih rancu, hanya terpacu kepada sebuah sistem pendidikan yang nanti nanti setelah pendidikan hanya untuk kerja, untuk ini ya, untuk kerja dan nanti mendapat uang dan sebagainya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu belum masuk ke basis karakter. Ya masuk basis karakter tapi karakternya karakter kacung, karakter pembantu. Nah, ini makanya kebanyakan sekolah ya itu sudah kong kali kong dengan pihak perusahaan. Nah, seumpamanya sekolah kejuruan atau sekolah madrasah ini nanti sudah ada job dengan pihak perusahaan yang memang nanti direkomendasikan oleh sekolah-sekolah yang memang diminatinya. Nah, ini jadi sistem pendidikan ini diarahkan untuk hanya sebatas kerja dan kerja. Ya kerja ya penting, tapi lebih baik kita membantu orang daripada kita minta bantuan orang. Itu seperti itu. Nah, jadi pada intinya tujuan pendidikan ini harusnya dua aspek ini harus dimiliki semua. Aspek kognitif yaitu tentang materi, tentang mencari sebuah kepintaran, dan secara spiritual juga harus tertata di dalam pribadi setiap siswa, sehingga nanti tidak ada hiruk pikuk tentang seorang guru memukul anaknya, seorang murid nantangin gurunya, orang tua lapor gurunya karena anaknya dipukul oleh guru. Nah, ini
Ini masalahnya seperti ini, sistem pendidikan Indonesia itu belum sepenuhnya masuk, belum sepenuhnya bisa tertata secara rapi. Karena apa? Karena pada umumnya pendidikan di Indonesia hanya sebatas mentransfer ilmu tanpa diimbangi dengan mentransfer spiritual, yaitu karakter itu tadi. Makanya tidak heran kalau ada seorang murid berani kepada gurunya, ada seorang anak berani kepada orang tuanya. Karena apa? Karena sistemnya itu tidak seperti itu. Ada orang tua sistemnya kepingin mendidik anaknya agar pintar, biar nanti bisa mudah untuk mencari uang, menjadi orang sukses. Sukses itu banyak faktornya, bukan hanya sebatas kepintaran saja. Kepatutan dalam bekerja itu juga dinilai, patut enggak kerjanya itu, pantas apa enggak, kredibel apa enggak dalam bekerja. Kalau enggak, walaupun pintar ya tidak berguna juga. Nah ini, jadi bagi para pak guru, para siswa dan wali murid, seharusnya Anda semua itu menyadari bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya sebatas mentransfer ilmu kepada si terdidik itu atau peserta didik itu, tapi juga mentransfer karakter. Nah ini, kalau guru dan orang tuanya itu karakternya semrawut, bisa diambil kesimpulan anak didiknya termasuk orang yang semrawut. Kalau orang tuanya bagus, gurunya semrawut, juga akan semrawut karena patokannya guru. Kalau orang gurunya bagus, anaknya semrawut. Kalau gurunya bagus, orang tuanya semrawut, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, ini malah lebih berbahaya daripada jeleknya guru kepada murid. Karena apa? Sudah banyak kejadian di masa lampau tentang cerita bahwa ada seorang guru, seorang tua menyayangkan sikapnya guru terhadap anaknya yang dididik oleh guru itu, dan gurunya itu tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh si orang tua tersebut. Maka anak tersebut itu setelah itu dikembalikan kepada orang tuanya, dan setelah dikembalikan orang tuanya tersebut itu menyesal karena ternyata anaknya tersebut itu termasuk orang yang pandai. Tetapi guru ini tidak menerima lagi. Karena apa? Sudah merasa dihinakan oleh orang tuanya, karena menganggap apa yang dilakukan oleh guru itu tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, kecuali kalau memang gurunya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, seperti nuwun sewu, ya, melakukan asusila. Lah ini kan tidak termasuk kejelekan guru yang tidak bisa ditolerir, harus ditindak. Kalau hanya sebatas guru menjalankan sistem pendidikan, menjalankan sistem pendidikan yang berbasis pengetahuan dan karakter, seyogyanya orang tua itu tidak ikut campur. Kalau ikut campur, yaitu nanti bahayanya, anak lagi dididik, orang tua ikut campur, ya gitu. Tapi Pak Guru juga perlu diingat, Pak Guru, kebanyakan anak yang Anda didik dilalah kok
banyak polanya, banyak tidak karu-karuannya, Anda perlu mengetahui apa latar belakang anak tersebut itu melakukan hal yang seperti itu. Sehingga Anda tidak segampang memberi apa yang Anda tidak ketahui yang sebenarnya. Tidak semudah memvonis yang sebenarnya Anda tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena banyak yang broken home, banyak yang karena sebab broken home, efek dari broken home itu sangat mempengaruhi kepribadian anak. Nah, bagaimana Anda menumbuhkan semangat lagi dalam belajar? Bukan hanya sebatas ngaplok-ngaploki, bukan hanya sebatas memukul dan sebagainya, tapi Anda harus mengetahui apa yang terjadi terhadap anak didik Anda yang memang kebetulan nakal. Nah, ini perlu dicatat. Bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, kalau orang tersebut tidak manut dengan Anda terus Anda hukum. Nah, ini ya, seorang murid dihukum itu sebenarnya lumrah-lumrah saja. Kalau memang si murid itu melakukan kesalahan. Tapi juga Anda sebagai guru harus mengetahui latar belakang. Kenapa si anak tersebut itu melakukan tindakan yang tidak mempunyai sopan santun, seperti bolos, melawan guru, menantang guru dan sebagainya, mengadakan tawuran dan sebagainya. Nah, ini perlu dicari latar belakangnya kenapa. Makanya kemarin saya singgung bahwa yang namanya pendidikan itu harus berbasis ya pengajaran, tapi juga basis karakter. Untuk mengetahui karakter seseorang itu Anda perlu mengetahui latar belakang siapa yang Anda didik. Kayak gitu. Makanya semakin lama semakin menjadi karakter seseorang, ya, karakter si murid menjadi karena apa? Karena kita itu abai tentang apa yang sebenarnya terjadi, ya, terhadap anak tersebut. Sebenarnya mereka itu butuh perlindungan, butuh pengayoman, tetapi tidak ada yang mau karena sudah terkena cap nakal. Ini tujuan pendidikan. Jadi seharusnya tujuan pendidikan itu tidak hanya sebatas mencerdaskan dalam sisi materinya saja, tapi juga membangun karakter dalam sisi spiritualnya, agar anak didik yang dididik oleh kita itu menjadi pinter, ya, karakter. Kalaupun tidak di situ tidak pintar, Anda tidak kecewa. Kalau anak tersebut kebetulan tidak pintar, ya taruhlah biasa-biasa saja, tidak pintar banget, ya tidak bodoh banget, atau bahkan bodoh banget. Tapi ketika di situ Anda membangun karakter, ya, Anda membangun karakter di situ agar menjadi, ya kalau nggak pintar ya yang penting adabnya bagus atau bagaimana, ini justru nanti akan menumbuhkan rasa belas kasih, rasa terima kasih terhadap guru tersebut. Karena apa? Walaupun tidak pintar, dia tetap diakoni sebagai murid. Ya gitu. Bukan hanya sebatas mencari kepintarannya saja, tapi juga akhlaknya juga perlu dipertimbangkan. Ini. Jadi bahasanya dua tadi. Ya syukur-syukur pinter, akhlaknya bagus, karakternya bagus. Kalau ternyata tidak bagus,
dalam hal kepintarannya, dalam hal penilaiannya, ya Anda atau kita itu perlu memperbaiki bagaimana karakternya itu agar bagus. Ini kalau itu sulit, nah kita baru cari apa permasalahan orang tersebut itu tidak seperti itu. Yes, bodoh, bolosan, bodoh, tawuran. Nah, ini ya juga perlu dicari permasalahannya. Agar apa? Yaitu kalau memang sisi keilmuan, sisi apa pengetahuan itu nuwun sewu nek agak rendah, ya paling tidak kita membimbing, mengajarkan dari sisi karakternya. Nah, ini lebih, ya walaupun ini lebih sulit, tapi ini lebih mudah untuk ditata daripada Anda belajar bagaimana anak tersebut memahami apa yang Anda ajarkan. Wong dia tidak sepintar murid Anda yang lain. Cari permasalahan termasuk latar belakang, terus cari tahu tentang apa perilaku orang tuanya, perilaku temannya, perilaku lingkungannya, itu juga mempengaruhi. Karakter seseorang itu dipengaruhi oleh satu, orang tuanya, dua, lingkungannya, lingkungan sekitarnya, nomor tiga, lingkungan sekolahnya. Ya, demikian dulu tentang makalah pendidikan yang pertama, yaitu mengenai tujuan diadakannya sebuah pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulannya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya sebatas mentransfer atau memintarkan seseorang, tetapi juga membangun basis karakter kepada seseorang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.